Haleluya, puji Tuhan. Shalom anak-anak Sabtu Ceria dan Tunas Remaja yang malam hari ini berhalangan untuk ibadah Zoom. Tante mengirim cerita di YouTube untuk kalian malam hari ini. Puji Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi Tante, urapi juga kami semua yang mendengar, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Dan firman Tuhan ini boleh mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Kejadian pasal 43 sampai 45 dengan tema Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Beberapa minggu ini kita sudah belajar tentang kisah Yusuf. Bagaimana Yusuf mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa di dalam hidupnya. Dia dibuang oleh kakak-kakaknya sampai dia menjadi budak, kemudian dimasukkan ke dalam penjara, dan seterusnya. Kita akan lihat ceritanya malam hari ini. Pada waktu itu terjadi kelaparan yang sangat hebat di seluruh bumi. Tetapi ada satu tempat yang tidak ada kelaparan, karena seperti di minggu-minggu yang lalu telah diceritakan tentang bagaimana Yusuf mengumpulkan bahan makanan di masa kelimpahan, di masa 7 tahun kelimpahan. Demikianlah semua penduduk di tanah Mesir tidak terkena kelaparan oleh karena Tuhan menyertai Yusuf. Yakub mendengar di Mesir ada gandum, oleh karena itu ia menyuruh anak-anaknya untuk membeli makanan di sana. Lalu 10 saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk membeli makanan. Yusuf begitu kaget melihat saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu saudara-saudaranya tidak mengenali dia. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Hai kalian pengintai, kalian hendak mengawasi negeri kami." Lalu mereka menjawab, "Tidak, kami jauh-jauh dari Kanaan. Hanya mau membeli makanan," jawab mereka. "Pengawal, masukkan mereka ke penjara." Lalu saudara-saudara Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara selama 3 hari. Setelah 3 hari, Yusuf bertanya kepada mereka, "Apakah ayah kalian masih hidup? Dan apakah kalian memiliki adik?" Lalu Yehuda, kakak daripada Yusuf, menjawab, "Ayah kami baik-baik saja, dan kami memiliki adik bungsu yang bernama Benyamin." Lalu Yusuf berkata kepada mereka, "Mulai sekarang, jangan melihat mukaku jika tidak kau bawa adikmu kemari. Dan kalian akan kubebaskan dari penjara. Tetapi salah satu dari kalian harus di sini." Yusuf menahan Simeon, salah satu saudara dari mereka, supaya mereka datang kembali untuk mengambil Simeon. Kemudian saudara-saudara Yusuf diperbolehkan pulang dengan membawa gandum yang banyak sekali. Tapi mereka sedih karena saudara mereka yang bernama Simeon masih tetap di dalam penjara. Saat mereka di penginapan, mereka kaget karena menemukan uang mereka di sana. Sampai di rumah atau di Kanaan, mereka menceritakan semua hal yang terjadi dalam hidup mereka kepada ayah mereka Yakub. Dan persediaan makanan semakin menipis, sehingga Yakub kembali menyuruh anak-anaknya untuk membeli makanan di Mesir. Lalu Yehuda berkata bahwa mereka tidak bisa membeli makanan jika mereka tidak membawa adik mereka Benyamin. Bersedihlah Yakub saat itu juga, karena Yusuf sudah tidak ada, Simeon juga, dan sekarang Benyamin mau dibawa. Bapak Yakub sangat terpukul pada waktu dia kehilangan anaknya yang bernama Yusuf. Dan akhirnya Bapak Yakub mengizinkan setelah Yehuda berjanji akan membawa adik mereka Benyamin kembali pulang. Akhirnya Benyamin pun berangkat bersama dengan kakak-kakaknya ke Mesir untuk membeli makanan.
Pada saat kakak-kakaknya dan Benyamin datang, Yusuf sangat kaget. Hatinya sangat sedih karena dia sangat merindukan. Apalagi dia sangat mengasihi adiknya yang bernama Benyamin. Yusuf menangis. Pasti sangat sulit bagi Yusuf untuk mengampuni saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat kepadanya. Dan Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan sukacita, tetapi dia belum mengatakan siapa dirinya. Yusuf bicara kepada pengawal, "Beri mereka gandum yang banyak, dan taruhlah piala tempat minumku ke dalam karung Benyamin." Dan Yusuf memberi mereka makanan yang banyak sekali. Kemudian Yusuf memerintahkan kepada pengawal, "Sekarang kejar mereka." Pada waktu melihat pengawal-pengawal itu datang, saudara-saudara Yusuf menjadi ketakutan. Lalu mereka berkata, "Kami mencari piala tempat minum tuanku." Dan setelah itu pengawal-pengawal itu menemukan piala itu di karung Benyamin. Bukan Benyamin atau saudara-saudara Yusuf yang mencurinya, tetapi memang sengaja ditaruh oleh pengawal-pengawal atas perintah Yusuf. Lalu Yehuda kakaknya memohon ampun di depan Yusuf. Yusuf sangat tersentuh hatinya melihat ternyata kakak-kakaknya sangat mengasihi Benyamin. Pasti ada penyesalan di hati kakak-kakaknya pada waktu mereka menjual Yusuf. Mereka berlaku tidak baik kepada Yusuf karena mereka melihat sendiri bagaimana terpukulnya bapak mereka, ayah mereka yang bernama Yakub. Sehingga mereka tidak mau melakukan kesalahan yang sama lagi. Sehingga Yehuda memohon kepada Yusuf untuk membebaskan Benyamin. Dan pada akhirnya dengan menangis, Yusuf memperkenalkan dirinya. Di dalam Alkitab pada waktu itu dikatakan dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Yusuf yang pernah dijual oleh saudara-saudaranya. Karena iri hati melihat baju yang indah yang digunakan oleh Yusuf, sehingga kakak-kakaknya membuang dia ke sumur, menjual dia menjadi budak. Sehingga ada banyak pengalaman yang sulit dialami oleh Yusuf. Yusuf sangat senang bisa bertemu dengan semua saudaranya dan dia mengampuni mereka. Dan tentu kakak-kakaknya juga bersuka cita karena Yusuf telah mengampuni mereka. Kemudian Yusuf mengenalkan semua saudaranya pada Firaun. Firaun mengundang ayah dari Yusuf dan saudaranya untuk tinggal di Mesir. Semua saudaranya menjemput Yakub ayahnya. Yakub senang mendengar kabar bahwa Yusuf anaknya tidak mati. Dan akhirnya mereka tinggal di Mesir, yaitu di tanah Gosyen. Di dalam Alkitab dicatat bahwa pada waktu itu Yakub memiliki kekuatan yang muda lagi. Karena dia bersuka cita anak yang dia sudah anggap hilang, ternyata anak itu bisa kembali lagi. Pelajaran apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf malam hari ini? Yusuf telah mengalami banyak masalah dari perbuatan saudara-saudaranya. Dia harus terpisah dengan keluarga sekian lama. Sampai akhirnya dia berjumpa kembali dengan ayahnya serta saudara-saudaranya. Yusuf mampu memaafkan semua perbuatan saudara-saudaranya. Karena Yusuf tahu bahwa semua ada di dalam rencana Tuhan. Di dalam Alkitab dikatakan, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Belas kasih dan pengampunan dari Yusuf muncul mengalahkan rasa kecewa dan marah. Melalui dia, maka keluarganya tidak kelaparan. Bukan hanya keluarganya saja, tetapi Mesir dan bahkan banyak orang yang mengalami kelaparan bisa ditolong melalui peran Yusuf. Luar biasa. Yusuf adalah seorang yang hebat. Dia bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Adik-adik yang Bu Grace kasihi di dalam kasih Tuhan, biarlah kasih Kristus itu senantiasa ada di dalam hidup kita. Kita saling mengasihi, saling mengampuni karena kita sadar kita juga banyak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, mungkin di antara kalian ada yang pernah melakukan kesalahan kepada teman, kakak, atau adik, bahkan kepada orang tua. Minta maaf, minta ampun kepada orang tua, dan belajarlah dari setiap kesalahan itu untuk menjadi semakin baik ke depannya.
Percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kalian semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang bagi kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap anak-anak kami, Tuhan. Berkati anak-anak ini menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, hidup penuh dengan kasih, saling mengasihi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati papa mama mereka, berkati dalam usaha pekerjaan, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati kakak adik mereka, seluruh orang yang ada berada di dalam keluarga, di dalam rumah mereka. Tuhan pagari tutup bungkus, beri kesehatan, beri kekuatan. Engkau senantiasa menolong mereka, Tuhan. Kalau ada yang sakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Berkati pelayanan GPDI Betania, berkati setiap anak-anak yang kami layani. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi Sabtu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.